adalah salah satu bentuk perkembangan soal MCQ yang digunakan untuk berbagai penilaian yang bersifat konteks atau tingkat kompetensi seseorang. Penggunaan soal model Fignet telah digunakan luas terutama dalam bidang rekrutmen sumber daya manusia pada berbagai bidang pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi khusus atau suatu kompetensi dalam bidang tertentu. Oleh beberapa ahli didefinisikan Fignet secara berbeda dalam Angelides dan Gibbs 2006. Antara lain definisi tentang Fignet ada antara lain Paulo 2001 menyebutkan Fignet sebagai deskripsi singkat tentang situasi yang membuat informasi-informasi yang dibutuhkan bagi responden untuk menjadi dasar penilaian. Webner tahun 1991 beranggapan bahwa Fignet adalah bentuk tertulis dari materi yang bersifat rekaan. Di dalamnya terkandung latar belakang, rujukan atau informasi dari observasi yang dibuat secara konsisten. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa deskripsi singkat yang dibuat harus dapat memicu imajinasi dan ketertarikan terhadap sesuatu konsep yang tertuang dalam pernyataan-pernyataan singkat. Sedangkan menurut Miles tahun 1990 mendeskripsikan Fignet sebagai penyediaan gambaran singkat dari seorang praktisi profesional dalam bekerja. Definisi ini lebih menekankan pada aspek yang langsung berkaitan dengan kondisi real dalam praktek profesional di lapangan. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa model soal VT sebagai pengembangan dari model soal MCQ. Dalam soal tersebut, terlebih dahulu diberikan suatu skenario tentang konsep real yang mungkin atau umum dijumpai di lapangan. Skenario akan dijadikan sebagai induk STEAM soal yang kemudian disertai dengan suatu pernyataan dalam bentuk pertanyaan singkat untuk memilih jawaban yang dianggap paling tepat untuk kondisi atau konsep yang terkandung dalam skenario. Pilihan jawaban disusun dengan baik serta menggambarkan alternatif-alternatif pilihan yang mungkin, dan salah satu jawaban tersebut harus ada yang menjadi alternatif utama yang bisa diterima secara umum di kalangan peserta tes tersebut. Soal 1. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik BB 75 kg, TB 150 cm, TD 110 per 70 mmHg, N 80 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,50 C. Abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan, B. Rujuk ke dokter objin fertilitas, C. Pengaturan pola seksual, D. Olahraga teratur, C. Diet nutrisi. Jawaban E. Diet nutrisi. Pembahasannya, kasus ini adalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Data yang paling menonjol adalah siklus haid panjang. INT termasuk kategori berat badan berlebih, perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa teratur. Siklus haid juga dapat jarang disebabkan oleh gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Haid yang jarang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual teratur, maka sudah terkategori infertilitas yang perlu rujukan untuk pengelolaan selanjutnya. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tetapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, BB 80 kg, TB 150 cm, TD 110 per 70 mmHg, N 80 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,50 C. Abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Insufisiensi uteroplasenta, B. Diabetes gestasional, C. Gemeli, D. IUGR, E. BBLR.
Jawaban yang benar adalah B. Diabetes gestasional. Pembahasannya adalah kasus tersebut menunjukkan kasus obesitas atau hitung IMT lebih besar dari 30. Seorang perempuan obesitas yang hamil dapat meningkatkan risiko saat kehamilannya. Di antaranya abortus, diabetes gestasional, preeklamsia, infeksi, kehamilan lewat waktu, trauma atau penyulit persalinan, dan stillbirth. Untuk soal yang ketiga, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, dalam semalam BAK sampai 3-4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/70 mmHg, N80 per menit, V24 per menit, S370 Celcius, TPU 30 cm, teraba putih, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri. B. Hindari minum kopi atau teh. C. Perubahan psikologis trimester 3. D. Perbanyak minum pada siang hari. E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Jawabannya adalah C. Perubahan psikologis trimester 3. Pembahasannya adalah dalam kasus tersebut seorang ibu hamil primipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK pada malam hari adalah normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal. Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan adalah KIE tentang penyebab sering BAK. Untuk pembahasan opsi yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut, khususnya bagaimana penanganannya. Soal keempat, seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, keluhan tidak disertai dengan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan, TD 140/100 mmHg, P 20 kali per menit, N 84 kali per menit, TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin, tambah diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsia ringan, C. Preeklamsia berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsia. Jawabannya adalah B. Preeklamsia ringan. Pembahasannya, kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah sistoli yaitu 140 dan diastoli lebih kurang 90 disertai protein urin bertambah yang menandakan preeklamsia ringan. Karena dalam kasus tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, maka pilihan jawaban bukan hipertensi kronis, bukan hipertensi dalam kehamilan, karena terdapat protein urea dan usia kehamilan di atas 20 minggu, bukan preeklamsia berat karena tidak lebih dari 160/110 mmHg protein urea. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke RS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan yang pertama, KU baik, TD 120/80 mmHg, N 84 kali per menit, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus komplit, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, E. Mola idatisdosa. Jawabannya adalah D. Abortus incomplete. Pembahasannya yaitu pada kasus tersebut merupakan kasus abortus yang ditandai adanya hasil pemeriksaan keluarnya darah sedang dari kemaluan.
adanya kontraksi uterus, nyeri abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada opsi jawaban lainnya. Namun, data fokus jawaban yang mengarah kepada abortus incomplete pada kasus tersebut adalah adanya hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan bahwa serviks membuka 2 cm. Artinya incomplete berarti sedang berlangsung, di mana buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran buah kehamilan. Belum semua hasil konsepsi yang dilahirkan sebelumnya sehingga mengarah ke abortus incomplete.